Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Miss Jan, kesiswaan di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Pada pagi hari ini saya kedatangan alumni ya, yang ganteng-ganteng ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, pemirsa, saya ingin berkenalan dulu. Tentunya pemirsa semuanya sudah bertanya-tanya siapakah alumni berikut ini ya, alumni sukses, alumni terbaik ya. Tentunya mari kita kenalan ya, dari sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rahman. Saya dari jurusan TKJ, alumni angkatan tahun 2024. Asal saya dari Bondowoso. Dulu TKJ ya. Iya, TKJ. Oke, selanjutnya ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Husin. Saya dulu jurusan TKDI, Teknik Kapal Penangkap Ikan. Sekarang saya kerja di perusahaan. Oke. Jadi ini alumni yang sudah bekerja dan yang akan juga berangkat ke luar negeri. Oke. Saya ke Ananda Faiz. Ya. Faiz ini sekarang aktivitasnya apa? Jadi untuk sekarang aktivitas saya itu mengikuti pembelajaran bahasa Jepang, lebih tepatnya di LPK Duta Sahaya Tabanan Bali. Ya, di Tabanan Bali. Itu pelatihan ya? Iya. Pelatihan bahasa Jepang. Itu untuk bahasa Jepangnya itu harus menguasai berapa kosakata kalau bahasa Jepang? Kalau untuk kosakatanya sendiri itu Pak, tergantung kemampuan kita untuk menghafal. Tapi lebih banyak kita menghafal semakin baik nanti jika di Jepang. Jadi untuk memulai interaksi dengan orang Jepang itu kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang Jepang langsung. Oke, mungkin untuk sedikit aja bahasa Jepang yang mungkin perkenalan atau gimana? Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Faiz Rahman to moshimasu. Faiz to yonde kudasai. Kotoshi wa Hatachi desu. Watashi no sume wa Futasaru furukoto desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Kalau terima kasih, Arigatou gozaimasu. arigatou gozaimasu. Ya, ini arigatou gozaimasu. Ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau sudah mengikuti pelatihan otomatis sudah bisa dan sudah harus siap di sana ya Pak Is ya. Oke. Nah, Pak Is sudah pelatihan. Nah, rencana ke depan kan pastinya sudah belajar bahasa Jepang, akan kemana ini? Alhamdulillah dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Jepang. Lebih tepatnya saya akan bekerja di perusahaan Katawaku Bekistin. Itu di perusahaan Konstruksi. Iya. Oke. Baik. Nah, jadi di sana itu sudah ada ya perusahaan yang sudah siap menerima ya. Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah sudah ada. Oke, untuk selanjutnya untuk menuju ke tahap seperti yang akan dijalani Faiz ini, semenjak tentunya para hadirin ini bagaimana tahapan-tahapannya tentunya ya. Jadi tahapan-tahapan untuk menuju yang akan dilakukan Faiz ini apa saja tahapannya, mulai dari SMA ya, SMK, kemudian sampai lulus, itu harus apa yang harus dilakukan? Jadi sebelum saya mengikuti pelatihan ke Jepang, saya itu sudah daftar kuliah, lebih tepatnya di Akademi Kelautan Banyuwangi. Saya sudah diterima, cuman karena saya ditawarin oleh Ibu JJ untuk mengikuti pelatihan ke Jepang, saya langsung kayak minat untuk pergi ke Jepang. Jadi sebelum saya berangkat ke Jepang itu, saya itu udah belajar sedikit tentang bahasa Jepang, dimulai dari huruf hiragana, katakana. Jadi sedikit-sedikit sudah belajar supaya nanti ketika saya mengikuti pembelajaran itu saya sudah siap, Pak. Jadi sebelum saya
berangkat ini saya sudah keterima di perusahaan pabrik plastik, Pak. Cuman karena perusahaan saya bangkrut, jadi saya menunggu lagi untuk ganti perusahaan ke konstruksi ini, Pak. Ya, dari semenjak SMK sudah persiapannya Ya, sudah matang ya. sudah. Kemudian juga izin orang tua juga sudah ya. Lebih utama Lebih utama dari orang ya, tua. izin orang tua. Oke, jadi jangan lupa para pemirsa, adik-adik, jangan lupa izin orang tua itu yang utama, nomor satu. Oke. Semenjak SMK, jadi Faiz ini aktif ya di organisasi ya. Alhamdulillah, saya di SMK dulu pernah mengikuti kegiatan OSIS. Saya menjadi wakil ketua OSIS dulu, Pak. Kegiatan pramuka. Alhamdulillah saya lumayan aktif di organisasi. Oke. Jadi sangat membantu ya organisasi itu ya. Sangat, Pak, sangat. Membantu pengalaman itu ya. Pengalaman Jadi, kerjanya itu. jadi para pemirsa, siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyu Putih yang menyaksikan ini nih, ya. Faiz sudah memberikan statement bahwa OSIS itu sangat membantu karena di OSIS itu digembleng semuanya ya, tentang bagaimana berinteraksi, berorganisasi yang baik, mentalnya gitu ya. Karena di Jepang juga butuhkan mental. Nah, mental yang bagus, yang baik. Nah, mulai sekarang sudah dipersiapkan ya. Ya, sudah harus dipersiapkan. Oke. Kemudian setelah itu Ananda Faiz lulus itu berapa bulan sampai ke pendidikan? Oh, itu pendidikannya. Saya pendidikan itu pertama itu di Banyuwangi itu sekitar 8 bulanan. 8 bulan. Ya, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Bali. Yang 8 bulan itu apa yang dipelajari di sana? Jadi saya selama 8 bulan itu belajar bahasa. Ya, bahasa dimulai dari T5 tentang kosakata sama bunponya itu, Pak. Belajar seperti itu. Betul ya. Ya. Kemudian ada ini harus menguasai berapa Anda ya? Enggak, itu tidak Pak, tidak target, Pak. Tergantung kita hafal sampai mana, tapi lebih banyak lebih baik, Pak. Jadi di Banyuwangi ini latihan selama 8 bulan. Itu Ya, 8 apa bulan. ada sertifikat di akhir atau gimana? Untuk sertifikatnya itu tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kalau baru kita saat mengambil kayak JLPT sama SSW itu baru kita dapat sertifikat. Tapi itu untuk yang mau ke TG atau ke Tegino. Tapi kalau untuk magang itu tidak butuh kayak gitu, Pak. Tidak perlu sertifikat itu. Yang penting ikut pelatihan. Ya, yang penting pelatihan. Terus setelah dari Banyuwangi 8 bulan ke Ke Bali. Itu berapa bulan? Di Bali saya 4 bulan. Di Bali aslinya di Bali itu 1 bulan karena saya berganti perusahaan lagi, Pak. Ganti karena yang kemarin itu bangkrut. Jadi saya di Bali 3 bulan untuk menunggu keberangkatan keduanya. Ya. Sampai sekarang sudah akan berangkat. Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini berangkat. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Ananda Faiz dimudahkan dan dilancarkan sampai ke Jepang nanti ya. Amin. Oke, selanjutnya saya di samping kirinya ini ya, yang ganteng Ananda Sayyid. Ya, dijelaskan sekarang aktivitasnya apa, Sayyid? Sekarang saya aktivitas di rumah itu belajar bisnis sapi sama orang lain. Pertama kali bisnis sapi kayak itu, saya memahami bisnis sapi itu kegiatan saya di rumah. Saya sekarang ada di SMKN 1 Banyu Putih. Saya bekerja di Sekarang masih libur. masih libur, cuti reguler. Itu berapa bulan cutinya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali 15 hari. 15 hari. Nah, sekarang bekerja di PT Saputra Jaya Giri Nusa Denpasar Bali. Denpasar Bali. Jadi di perusahaan perkapalan ya.
di angkutan ya. Ya, di Angkutan tahapan. angkutan Ya, jadi ini rutenya dari Lombok, Lombok, sama Padang Bayi Bali. sampai Padang Bayi Bali. Kalau ada jadwal ke Surabaya. Oh, rutenya kadang berubah ya. Ya, berubah. Oke. Selanjutnya Sayyid ini merupakan alumni jurusan TKPI ya. Ya. Jurusan Teknika Kapal Penangkap Ikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik kelasnya tentunya? Kemarin saya mengikuti tes Jepang bulan Januari kemarin. Saya nggak lulus dikarenakan ada bekas jahitan di leher. Oh, kalau ke Jepang ini harus Bersih total. bersih ya. Karena sebelum berangkat ke Jepang itu kita harus melakukan medical check up. Medical check Ya, up. medical check up. Jadi sedikit pun ada celah itu udah bisa ya. Bisa. Karena kalau mau berangkat ke Jepang tuh badan kita dalam keadaan sehat, fisik, mental. Baik. Jadi yang harus dilakukan harus sudah mulai sekarang fisiknya, mentalnya harus bertahan, harus kuat. Dan jangan lupa juga harus belajar sedikit-sedikit bahasa Jepangnya itu ya. Kalau sekarang di kapal saya belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, alhamdulillah lancar sedikit. Nanti kedepannya akan Bekerja ke luar negeri. ke luar negeri juga. Insya Allah Lebaran ini sekolah ambil able. Mau ambil label itu sertifikat untuk ke luar negeri. Juga buat naik jabatan. Oh, naik jabatan. Di kapal itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan. Tahapan untuk naik jabatan istilahnya. Paling bawah itu kalau jabatan di kapal itu sertifikat rating sama able. Rating sama able. Kalau Terus? udah punya ATT 5 atau ANT 5 itu baru gaji naik. Oh, itu dari gaji pertama berapa saya? Kalau sekarang itu masih 5. 5. Ya. Untuk nambah lagi sertifikat. Kalau udah nyampe di sertifikat ATT 5 sama ATT 4 baru udah naik 6 6. Oh, naik terus ya. bertahap. Oh, tahap terus. Jadi naik gaji itu tergantung adanya sertifikat itu. Iya. Oh, oke. Jadi itu untuk selanjutnya dari mungkin pesan-pesan dari Faiz atau Sayyid untuk adik di kelasnya harus melakukan apa semenjak dini Iya. persiapan. Untuk adik di kelas saya lebih semangat belajarnya, rajin masuk sekolah, jangan pernah bolos. Dan untuk jurusan TKJ, jangan pernah beranggapan bahwa jurusan TKJ tidak bisa berangkat ke Jepang. Buktinya saya juga bisa untuk berangkat ke Jepang, bukan hanya jurusan TKPI. Jadi lebih semangat, kan terlibat pada saya. Ya, arigatou gozaimasu. Ya, jadi demikian bincang-bincang hari ini. Ya, semoga ada sedikit manfaat yang bisa dipetik untuk pemirsa semuanya, terutama siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuputih yang masih sekolah. Semoga ke depan bisa mengikuti jejak dari ananda-ananda terbaik SMK Negeri 1 Banyuputih, Ananda Faiz dan Ananda Sayyid. Ya. Terima kasih ya, semoga sukses selalu. Ya, Pak. Ya, Terima sukses kasih. selalu, sukses selalu. Ya, terima kasih. Demikian dari kami kesiswaan SMK Negeri 1 Banyuputih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.